Saat ini payung hukum untuk implementasi tanda tangan digital di Indonesia itu sudah diatur dari tahun 2008 ya. Kita sudah punya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Khususnya di pasal 11. Di situ ada persyaratan bagaimana sebuah tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Ya, di sana ada disebutkan 6 syarat yang harus dipenuhi. Kemudian diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2018 dan turunannya lagi diatur di dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2008. Dalam konteks kenapa tanda tangan elektronik harus dari PSRE disebutkan sah? Karena gini, tanda tangan elektronik itu di undang-undang sudah disebutkan dapat dibuat menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik atau disebut dengan PSRE tadi. Nah, di situ ada peran pemerintah hadir untuk mengawasi siapa PSRE ini. Nah, di situ kita menyebutkan untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi 6 syarat yang disebutkan di dalam pasal 11 Undang-Undang ITE tadi. Nah, disitulah kita menyiapkan teknologi yang sudah yang sudah diacu, yang sudah diikuti oleh para PSRE ini. Ya, ada 6 syarat itu. Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi itu harus mampu dipenuhi, baik dari faktor pemenuhan identitasnya, ya siapa-siapa saja yang melakukan transaksi atau melakukan tanda tangan di dalam sebuah dokumen elektronik. Kemudian ada juga faktor integritas ya, artinya ketika kita membubuhkan tanda tangan digital, maka setiap perubahan yang terjadi di dalam dokumen itu harus mampu diketahui dengan mudah. Ya. Yang ketiga itu adalah faktor nirsangkal, sehingga orang sangat sulit untuk menampik bahwa dialah yang menandatangani dokumen tersebut, bukan dia yang menandatangani dokumen tersebut. Dan tanda tangan digital itu adalah bukti persetujuan kita di dalam setiap transaksi yang dilakukan. Nah, kenapa harus lewat PSRE? Karena itu tadi ada peraturan yang sudah kita atur lebih teknis di dalam peraturan Menteri Kominfo 11 2008 tadi yang mengaudit para PSRE ini. Setiap tahun Kominfo hadir untuk melakukan audit, memeriksa apakah mereka comply dengan standar yang sudah kita tetapkan. Kemudian mereka juga harus sebelum menyelenggarakan layanan yang saat ini berlangsung ya oleh para PSRE Indonesia ini, kita juga melihat apakah setiap infrastruktur yang mereka operasikan itu juga sudah sesuai dengan best practice internasional, ya sudah sesuai dengan kerangka regulasinya kita. Tidak hanya berbicara teknis, termasuk juga sumber daya manusianya, para personil yang mengaudit, yang mengoperasikan sistem mereka juga kita juga periksa apakah mereka memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengoperasikan sistem ini.